Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Ibu Hajjah Sri Rahayuni Sahibul Musallah Baitun Najihah, Al-Ustadz Alid Kustizar, Ketua Tamfiziyah MWC NU Tanah Abang, kepada yang terhormat Kiai Urif Anwar, Rais Suriah Ranting NU Petamburan, Al-Ustadz Agus Awaluddin, Ketua Tamfiziyah Ranting NU Petamburan, yang terhormat Al-Ustadz Ufran Faza, Sesepuh NU Karet Tensin. Mudah-mudahan beliau semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lama-lama ya, paling lama 30 menit, paling lama. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap tahun kita melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang harus kita ingat. Setiap tahun kita memperingati, kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus ada hikmah, ada manfaat yang kita bisa petik dari acara tersebut, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita ingat, dengan acara ini surat At-Taubah 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Minimal di dalam surat ini, dalam ayat At-Taubah 128 ini, ada 3 pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum, berat rasa, dirasa berat oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kalian derita oleh umatnya, penderitaan dan musibah yang menimpa diri kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peduli, merasakan akan deritanya musibah umatnya itu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya bahwa ingatlah
menjadilah kita sesosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa merasakan kesusahan, kesulitan, penderitaan sesamanya. Harus peduli dengan orang-orang yang kesulitan, kesusahan ekonomi. Ini Rasulullah azizun alaihi ma anittum. Beliau terasa berat. Apa yang beliau beratkan? Beliau tahu penderitaan, musibah yang menimpa umatnya. Kita sebagai umatnya diusahakan bisa meniru beliau, menjadi sosok yang ikut merasakan kesusahan, kesulitan, penderitaan sesama kita. Yang kedua, dalam surat At-Taubah 138 ini, harisun alaikum, kata Allah Subhanahu wa taala, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan bagi kalian hidayah dan keselamatan. Beliau ingin sekali umatnya masuk surga semuanya. Ketika beliau menjelang wafatnya, apa yang beliau ingat? Umatku, umatku, umatku. Harisun alaikum, kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan bagi kalian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan. Artinya apa para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kita harus meniru, mengikuti. Ayo kita mengajak orang pada kebaikan, mencegah orang berbuat dosa dan kemaksiatan. Artinya apa? Jangan sampai kita membiarkan orang tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Allah harisun alaikum. Beliau sangat menginginkan bagi kalian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minin, dengan orang-orang yang beriman amat belas kasihan. Rauf, amat belas kasihan. Rahim, lagi penyayang. Artinya apa? Beliau ingin selalu mengharapkan kebaikan bagi umatnya. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bisa ambil? Bil mu'minina raufur rahim. Kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesama mukmin jangan saling menyakiti. Sesama mukmin jangan menyudutkan. Sesama mukmin jangan mengucilkan. Sesama mukmin jangan saling merendahkan. Sesama mukmin jangan sampai menzalimi. Rasulullah disebut dalam surat At-Taubah ini bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah dalam menghadapi orang yang beriman, beliau rauf rahim, kasih sayang, tidak menyakiti baik dari lisannya, mulutnya. Maka kita kalau merasa diri sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diusahakan raufur rahim. Jangan sampai menyakiti, menzalimi. Sekalipun kita yang benar, dia yang salah, sudah maafkan. Jadi orang pemaaf, jangan jadi orang yang pendendam. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa merasakan kesusahan, kesulitan orang lain sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hendaknya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa,
wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-Maidah ayat 2. Artinya apa? Kita tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang peduli dengan sesamanya. Kita bantu secara materi jika kita mampu. Wa ta'awanu, tolong menolonglah, bantu membantu, alal birri, dalam hal kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Jangan sampai wala ta'awanu, Allah berpesan jangan sampai kita tolong menolong, sekongkol lah bahasa kita, bantu membantu, alal ismi, dalam hal dosa, wal udwan, permusuhan. Giliran permusuhan, sekongkol rame-rame, membenci si dia, subhanallah. Yang kedua, dalam surat Ali Imran 104, agar kita menjadi orang yang menghendaki sesama orang lain mendapat hidayah dan keselamatan di dunia wal akhirah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat At-Taubah tadi. Ali Imran 104, Allah berpesan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, ajak orang pada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, perintah orang pada kebaikan, kema'rufan, wa yanhauna 'anil munkar, cegah kemungkaran. Jangan sampai kemungkaran dibiarkan. Subhanallah. Allah menutup dalam surat Ali Imran 104, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Para jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga tadi, kita harus bisa mencontoh Rasulullah, menyayangi sesama mukmin. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz-zon. Yang dipanggil kita orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, kata Allah, istanibu, jauhi, katsiran, kebanyakan kalian, minaz-zonni, praduga, berprasangka pada orang lain. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Inna ba'daz zanni ismun, berprasangka itu sudah dosa, apalagi berprasangka yang tidak sesuai dengan fakta. Jauhi, istanibu katsiran minaz zanni. Kemudian Allah berpesan kepada kita dalam surat Al-Hujurat 12, wala tajassasu, jangan mengorek-orek keburukan, kesalahan saudara kita sesama mukmin. Subhanallah min zalik. Karena apa? Kita nggak suka sama orang itu, dicari-carilah kesalahannya, keburukannya, kejahatannya. Yang lebih parah apa? Di-share ke medsos. Subhanallah min zalik. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang bisa menutupi aib saudaranya sama mukmin, nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib kita. Yang kedua, ketika kita merayakan setiap tahun, meriah, rame, marawis, tampilan sebagainya, harus dapat hikmah. Setiap tahun kita rayakan, kita ramaikan. Ingat ketika kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Ahzab ayat 21, populer ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang, sungguh telah ada pada diri siapa? Rasulillahi uswatun hasanah, Nabi Muhammad SAW. Allah menyuruh kepada kita sebagai orang beriman, teladani itu uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Ahzab ayat 21. Apa pesan Allah dalam ayat ini?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi suri tauladan dalam berucapnya kita, dalam bertutur kata kita. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisannya nggak pernah menyakiti hati orang, tutur katanya sopan, santun, lembut, dan dalam berbuat bertingkah laku pun baik. Rasulullah ketika disakiti justru beliau doakan, menengok si sakit tersebut. Luar biasanya Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, memiliki budi pekerti yang agung, luar biasa. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merayakan, meramaikan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat dengan surat Al-Ahzab 56. Populer ayat ini, hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Merayakan, si memerayakan, meramaikan, luar biasa. Tapi setiap hari nggak pernah sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima. Pesan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut jelas, perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami coba sampaikan satu hadis Nabi, hadis riwayat Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-du'a mahjubun hatta yusallil da'i ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu terhalangi, sebagus apapun doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga orang yang berdoa tersebut bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ketika berdoa solawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Tabrani juga, man shalla alayya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbihu asharan. Barang siapa yang bersolawat untukku, yusbihu asharan, di waktu pagi 10 saja solawat. Wahina yumsi asran, sore pun dia istiqomah baca 10 solawat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adraqathu syafaati, maka orang tersebut layak untuk mendapatkan syafaatku. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asran. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang membaca sholawat 1 kali saja, sallallahu alaihi, maka Allah bersolawat padanya asran 10 kali. Perbanyak sholawat. Senang dengan maulid, tapi jangan lupa surat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tadi untuk senantiasa bersolawat. Kemudian dalam hadis An-Nasa'i dan Hakim, inna lillahi malaikah sayyahina yuballighunani min ummatis salam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah memiliki malaikat sayyahina,
Malaikat itu berkeliling, yuballighunani, menyampaikan salam kepadaku, ummatis salam, salam dari umatku. Luar biasa orang yang istiqomah, gemar membaca sholawat. Terakhir kami tutup dengan hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Al-Baihaqi, aksiru alayya minas sholati fi kulli yawmin jumu'atin, perbanyaklah baca sholawat. Kapan kata Rasulullah? Fi kulli yawmin, setiap malam, setiap hari Jumu'atan, Jumat. Namanya orang sibuk ya, dari Senin sampai Kamis sibuk, hari Jumat fokus. Aksiru alayya minas sholah fi kulli yawmin jumu'atin fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yawmin jumu'atin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap sholawat yang dibaca setiap Jumat tersebut itu disetorkan kepada Allah setiap hari Jumat juga. Kemudian terakhir apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faman kana aksarohum alayya sholah, barang siapa yang banyak membaca sholawat, Rasulullah akan jamin kana aqrabahum minni manzilah. Rasulullah menjamin orang tersebut yang istiqomah membaca sholawat itu di akhirat nanti dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini minimal kita ingat 3 ayat ini, dan masih banyak ayat yang lain. Jangan sampai kita merayakan ya, merayakan rame meriah, tapi kita, tindakan kita, ucapan kita justru berseberangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah enggak ridho, Rasul pun enggak ridho. Mohon maaf sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ditambah oleh Kiai Urif mungkin lebih komplitnya. Saya bisa sampai sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang sopan, kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.